Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya sebelum ada makan selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholawat tarawih dan witir insyaallah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang kemudian dengan nikmat-nikmat tersebut telah menghantarkan kita di tengah-tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat pada kalian. Tadi seberangkat hujan deras, persis sama dengan ketika saya di sini Pak Jo, berangkat hujan deras sampai Pak Jo reda, pas pulang hujan lagi. Alhamdulillah, itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwasanya kita bersyukur lagi, salah satu doa yang sering kita panjatkan pada saat kita di bulan Rajab dan Syaban adalah kita memohon kepada Allah, Allah berikan kepada kita berkah bulan Rajab dan Syaban, dan Allah hantarkan kita ke bulan Ramadan. Allahumma balikana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, bila keberkahan kami di bulan Rajab dan Syaban, dan menghantarkan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, tanpa kita sadari, doa yang kita ucapkan telah kemudian Allah kabulkan. Buktinya apa? Buktinya kita masuk bulan Ramadan. Sebab tentu kita tahu, tidak semua orang yang kemudian memohon kepada Allah supaya Allah kemudian hantarkan ke bulan Ramadan dan mereka akhirnya masuk Ramadan. Tetangga saya minggu sebelum Ramadan mendahului. Bahkan beberapa jamaah yang kemudian biasanya berjamaah tidak terlihat lagi, tapi sudah kemudian berangkat lebih dulu menuju alam akhirat. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan di bulan Allah sebagai orang yang kemudian mendapatkan momentum Ramadan, ya, sebagai syahrul mubarak, syahrul maghfirah, yang akhirnya akan menghantarkan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tentu mari kita senantiasa panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Bana, Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita sekalian termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah, ittiba, iltizam, mengikuti apa yang beliau ajarkan hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, topik atau judul yang diberikan kepada saya oleh takmir masjid atau panitia Ramadan di Masjid Raya Sekiti ini adalah jika ini adalah Ramadan terakhirku. Sebuah kalimat yang tentu membutuhkan kalimat sambung, ya. Sebab kalau kita pernah belajar tata bahasa, kita pernah belajar grammar istilahnya, ada istilah jika maka, ya. Kalau dalam grammar bahasa Inggris ada if, so, that, ya. Nah, dengan kalimat yang diminta oleh tamu masjid atau panitia Ramadan, jika ini Ramadan yang terakhir bagiku, maka sebetulnya jawabannya singkat, tidak perlu 10 menit, 1 menit selesai. Ada bisa jawab kan? Jika ini adalah Ramadan terakhirku, maka
Ya, maka Ramadan depan tidak akan ada lagi, kita tidak akan bisa menilai begitu. Ya. Artinya apa ya? Kita sudah tidak lagi di dunia ini. Cuman barangkali yang menjadi problem kita bukan pada kalimat adalah jika ini adalah Ramadan terakhir bagiku, maka kemudian tidak lagi Ramadan ya. Tapi bagaimana kemudian momentum terakhir ini memberikan sebuah value, memberikan sebuah nilai yang maksimal bagi kita sekalian. Sebab apa? Sebab tentu kehidupan kita manusia namanya ya tidak berakhir sampai pada kematian, tapi ada kehidupan setelah kematian. Artinya, kalau boleh kita katakan kalimat tadi, jika ini adalah Ramadan terakhirku, maka kita sudah kemudian meninggalkan dunia ini. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, bagaimana kemudian momentum Ramadan yang saat ini kita sedang masuki memberikan benefit, memberikan nilai bagi kita, ya, sehingga kemudian bagaimana kita nanti menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagai firman Allah di dalam Al-Baqarah, bahwasanya Allah mewajibkan kita puasa dalam rangka membentuk pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kenapa takwa? Ya, dalam surah Al-Hujurat Allah katakan bahwa di hadapan Allah indikator kemuliaan seseorang bukan dilihat dari pangkat, derajat, kemudian kekayaan, status sosial dan sebagainya. Tapi rupanya di hadapan Allah yang akan memberikan nilai kemuliaan adalah bagaimana derajat tingkat ketakwaan kita ini. Kata Allah, inna akramakum innallahi atqakum. Di hadapan Allah menilai dari sisi derajat ketakwaan al-insan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian momentum Ramadan yang terakhir ini akan seperti itu kita gunakan semaksimal mungkin. Ya, seumpama kita tidak akan ketemu dengan Ramadan. Ya, kalau dengan waktu yang seperti barangkali Pak kita akan mungkin ketua pembina agak susah gitu ya. Tapi coba untuk meresum saja gitu ya. Yang penting intinya kita bisa paham bagaimana kemudian momentum Ramadan yang terakhir bagi kita ini kita kemudian manfaatkan semaksimal mungkin. Ya, pertama kita katakan bahwa Ramadan dikatakan sebagai syahrul mubarak, ya, bulan yang Allah berikan keberkahan. Dengan bagaimana? Banyak sekali. Ya, terutama bagaimana kemudian Allah lipat gandakan pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ima yang wajib, wa ima yang sunnah-sunnah. Dari saumnya, sholatnya, ibadah sunat-sunat yang lainnya, Allah kemudian berikan nilai pahala yang luar biasa. Dan tentu ini sebuah momentum buat kita. Yang barangkali kalau di bulan-bulan sebelumnya, bulan Muharram, bulan Syawal, bulan sampai dengan bulan Sya'ban, ya, nilai pahalanya tentu tidak sebanding dengan nilai pahalanya Ramadan. Makanya Allah bukakan seluas-luasnya momentum ini. Bagaimana kemudian kita melipat gandakan pahalanya dengan harapan nilai pahala tersebut bisa kemudian menghapus dosa-dosa kita, menghapus kesalahan kita, yang pada akhirnya nilai timbangan di akhirat nanti antara nilai pahala kebaikan dengan kejahatan kita akan jauh lebih besar dari nilai pahala kebaikan kita. Itu merupakan pemilik kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat merugi, sangat kemudian tidak berikan keuntungan bagi mereka yang kemudian ketika hadir Ramadan dia tidak manfaatkan semaksimal mungkin. Yang padahal mungkin di sini sudah disampaikan oleh para mubali, oleh para dai, ya, oleh para ulama dan sebagainya. Bagaimana berbagai hadis Rasulullah terus katakan bahwa amalan Ramadan Allah lipat gandakan. Ya. Kemudian berbagai kesempatan peluang untuk berbuat kemaksiatan Allah persempit. Bahkan dikatakan sampai setan-setan dibelenggu, neraka Allah tutup. Artinya apa? Memberikan peluang kepada kita supaya kita bagaimana meningkatkan nilai pahala kita. Baca Quran saja Allah tidak boleh 10 huruf, tapi Allah katakan per huruf kali dengan 10 huruf. Jadi kalau kita bacakan alif lam mim, dia dikatakan sebagai
alif 1 huruf, lam 1 huruf, tapi alif 10 huruf, lam 10 huruf, mim 10 huruf. Bayangkan kalau kita membaca satu juz. Bayangkan kita membaca satu mushaf Al-Quran 30 juz. Berarti luar biasa pahala yang kita terima. Yang insya Allah ini menjadi kifarat, menjadi kafarah, menjadi penghapus atas dosa-dosa kita. Makanya di akhir Ramadan sering dikatakan dengan kalimat ya Idul Fitri, supaya kita kemudian kembali kepada fitrah kita. Sebab apa? Sebenarnya manusia awal dari fitrah, dia dilahirkan dalam kondisi fitrah bersih. Makanya Allah katakan di dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat ke-30, Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratan allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Allah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan, maka hadapkanlah wajahmu ke dalam din yang hanif, yang lurus sama Allah. Artinya apa? Artinya Allah ciptakan kita awal dalam keadaan fitrah, yang kemudian Allah arahkan supaya fitrah kita berada di dalam din yang lurus, yang hanif. Cuma di akhir ayat tadi Allah katakan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Cuma sayang, 1000 kali sayang, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, mungkin sekarang ya, kalau orang tahu nilai pahala Ramadan yang luar biasa setiap amalannya, demi Allah tentu masjid akan penuh, ya, akan bersesat. Tapi barangkali tadi walakin aktsarun nasi la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Jangankan sholat qiyamul lail, sahur saja, ya, kalau kita mungkin di sini dekat dengan pasar Sikip, ya, masih kita temui ada warung yang buka, ada bergelantungan kaki-kaki di warung makan. Padahal mereka mengaku sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Jadi mereka tidak tahu, tidak paham. Ya, atau jangan-jangan mungkin mereka masa bodoh dengan hal tersebut. Padahal kita katakan bahwa kita akan sampai pada satu titik akhir. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari di mana kemudian mulut kita akan ditutup rapat-rapat, yang kemudian tangan kita, ya, kaki kita menjadi saksi di depan Allah SWT atas apa yang sudah kita buat. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita meninggalkan nanti dunia, mengakhiri Ramadan ini bukan kemudian tanpa memiliki beban apa-apa. Lain misalnya dengan binatang, lain misalnya dengan tanaman, mati selesai, begitu lomba jadi tanah. Tapi kita tidak. Kematian merupakan proses awal menghadapi kehidupan berikutnya, di mana pada kehidupan berikutnya akan ditentukan oleh bagaimana tingkat amalia yang dibawa ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Nah, momentum Ramadan ini tentu kita jadikan sebagai ladang pahala kita, ya, dengan keberkahan yang Allah berikan, dengan Allah lipat gandakan pahalanya. Ayo kita sama-sama manfaatkan. Ya, di samping kita melaksanakan ibadah saum, kemudian kita melaksanakan ibadah qiyamul lail, tahajudnya, qiraatul Qur'annya, sedekahnya, ya, dan berbagai amal-amal soleh yang lainnya. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat nanti. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Munafiqun ayat terakhir, yang artinya bahwa Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan kami, ya Allah, berikan kami sebentar saja, ya, fa sadaqu wa aqum minas sholihin, supaya kami bisa bersedekah, bisa berbuat kebaikan, dan kami menjadi orang-orang yang soleh. Cuman sayang, sebentar sayang, kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, ini sekalian, momentum Ramadan ini tentu pertama mari kita sama-sama gunakan untuk bagaimana kita kemudian pertama sesuai dengan namanya syahrul maghfirah, kita mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan saum kita, dengan qiyam kita. Ada hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala hadis man qama Ramadan, barang siapa yang saum, barang siapa yang kemudian mendirikan salat dengan iman dan penuh perhitungan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah. Yang kedua adalah di samping kita memperbanyak minta ampun kepada Allah, juga kita perbanyak amal-amal soleh kita. Sehingga diharapkan nanti nisbah atau timbangan amal soleh itu akan kemudian lebih berat dibandingkan dengan amal salah kita. Sehingga nanti kita akan Allah
di Rabbul Jannah, di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga adalah bahwasanya Ramadan dalam rangka membentuk pribadi yang bertakwa. Bertakwa bukan hanya secara individu, membentuk usaha-usaha yang sifatnya individu, tapi juga bentuk kesolehan-kesolehan sosial. Takwa sosial, artinya bukan hanya kita kemudian mendahulukan ketakwaan kita tanpa memperhatikan yang lainnya. Makanya nanti di akhir Ramadan ada namanya zakat, imam zakat fitrah, imam zakat mal. Itu dalam rangka bagaimana membentuk pribadi kita, bukan takwa secara individu, tetapi juga takwa secara sosial. Ada dampak amal yang kita terhadap lingkungan. Sebab kita tidak hanya cukup berhubungan dengan Allah secara hamdulillah, tapi juga kita mesti membangun hubungan dengan sesama manusia. Demikian barangkali untuk lewat 10 menit. Kedua kali mohon maaf, memang baru pertama kali ya di sini dan memang momentumnya pas ya. Sebenarnya saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata terkait dengan topik tadi, karena itu langsung saya alami pribadi, tapi insya Allah mungkin nanti dari kesempatan Allah takdir kita dengan panjang dan berkah sehingga kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Demikian saya barangkali kuliah singkat atau proses singkat yang khusus bagi saya pribadi dan juga sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, memberikan motivasi kita semakin bersemangat. Mumpung kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 18 bulan insya Allah ya, dan kita nanti menutup Ramadan yang Idul Fitri, ibadah fitrah, dan kita terbentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.